Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Siska Dwi Yulianti, dosen tetap Yayasan pada Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Sosial dan Ekonomi di Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Perkenankan, saya kali ini akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Telaah Kurikulum Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Telaah Kurikulum. Mata kuliah Telaah Kurikulum merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Sosial dan Ekonomi di Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Mata kuliah Telaah Kurikulum ini memiliki bobot 3 SKS selama 1 semester. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah Telaah Kurikulum adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Telaah Kurikulum bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan kurikulum pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman, kebutuhan peserta didik, dan kebijakan pendidikan nasional. Pada mata kuliah Telaah Kurikulum, mahasiswa akan mempelajari dan mendalami berbagai aspek yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan, baik secara teoritis maupun praktis. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Program Studi Pendidikan Ekonomi yang dibebankan pada mata kuliah Telaah Kurikulum adalah 1. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 2. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. 4. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural dengan memanfaatkan iptek yang termutakhir. 5. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 6. Mampu melaksanakan prinsip dan kode etik pendidik. 7. Mampu mengelola manajemen sekolah, administrasi sekolah, kepemimpinan sekolah secara efektif, efisien, dan kreatif. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Telaah Kurikulum adalah CPMK 1. Mahasiswa memiliki keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjunjung nilai religius dan sosial yang melekat sebagai identitas diri seorang pendidik. CPMK 2. Mahasiswa mampu berkolaborasi menunjukkan tanggung jawab dalam mengikuti perkuliahan dan dalam menyelesaikan tugas. CPMK 3. Mahasiswa mampu melakukan proses pembelajaran mata kuliah Telaah Kurikulum dengan memanfaatkan iptek yang mendukung terselenggaranya pembelajaran Telaah Kurikulum. CPMK 4. Mahasiswa mampu menguasai teori mata kuliah Telaah Kurikulum dengan menerapkan prinsip dan kode etik pendidikan dalam rangka penguatan identitas seorang pendidik. CPMK 5. Mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan dalam mengelola manajemen sekolah, administrasi sekolah, menganalisis peran kepemimpinan sekolah, serta secara efektif dan efisien sebagai bentuk tanggung jawab seorang pendidik. Sub CPMK pada mata kuliah Telaah Kurikulum diantaranya 1. Mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar kurikulum. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. 3. Mahasiswa mampu menganalisis kompetensi guru dalam perkembangan kurikulum. 4. Mahasiswa mampu menganalisis landasan kurikulum di Indonesia. 5. Mahasiswa mampu mengidentifikasi model-model desain pembelajaran.
6. Mahasiswa mampu menelaah berbagai kerangka dasar kurikulum yang berlaku di Indonesia. 7. Mahasiswa mampu menelaah kurikulum Merdeka Belajar. 8. Mahasiswa mampu menelaah lebih lanjut implementasi kurikulum Merdeka di sekolah sasaran. Sistem pembelajaran pada mata kuliah telaah kurikulum dilaksanakan secara tatap muka dan daring. Adapun metode pembelajaran yang digunakan yaitu pendekatan saintifik, strategi asinkronus, metode case-based teaching. Pembelajaran mata kuliah telaah kurikulum dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, diantaranya pertemuan 1, penyampaian kontrak perkuliahan dan penyampaian materi tentang hakikat dan lingkup kurikulum. Pertemuan 2, sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Pertemuan 3, kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru. Pertemuan 4, kompetensi sosial dan kompetensi profesional guru. Pertemuan 5, landasan filosofis dan landasan historis kurikulum. Pertemuan 6, landasan psikologis kurikulum dan landasan sosiologis kurikulum. Pertemuan 7, landasan kerangka dasar kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Pertemuan 8, pelaksanaan ETS atau evaluasi tengah semester. Dilanjut ke pertemuan 9, model-model desain pembelajaran. Pertemuan 10, kerangka dasar kurikulum Merdeka Belajar. Pertemuan 11, telaah perbedaan dan perubahan kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Pertemuan 12, standar kompetensi lulusan dan standar proses dalam pengembangan kurikulum Merdeka Belajar. Pertemuan 13, komponen silabus kurikulum Merdeka bidang studi ekonomi di SMA atau SMK. Pertemuan 14, implementasi kurikulum Merdeka Belajar di sekolah sasaran. Pertemuan 15, implementasi kurikulum Merdeka Belajar di sekolah sasaran. Dan pertemuan ke-16, pelaksanaan EAS atau evaluasi akhir semester. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah telaah kurikulum dilakukan melalui beberapa komponen penilaian, yaitu penugasan mandiri, mencakup tugas individu, resum bacaan, analisis kurikulum, atau penulisan esai. Diskusi kelompok berupa presentasi dan partisipasi aktif dalam diskusi terkait tema kurikulum. Evaluasi tengah semester atau ETS, menguji pemahaman konseptual dan analisis kurikulum. Evaluasi akhir semester atau EAS, mengukur kemampuan mahasiswa dalam menelaah kurikulum secara komprehensif. Adapun pembobotan evaluasi pembelajaran pada mata kuliah telaah kurikulum diantaranya kehadiran 15%, tugas individu 10%, tugas kelompok 10%, ETS atau evaluasi tengah semester 25% dan evaluasi akhir semester atau EAS 40%, total 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah telaah kurikulum untuk mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Sosial dan Ekonomi Universitas Lingga Buana PGRI Sukabumi. Berikutnya merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas pada pertemuan kedua, yaitu materi pembelajaran sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan perkuliahan seperti biasa. Namun sebelumnya alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya proses perkuliahan kita hari ini diberikan kelancaran, kemudahan serta kebermanfaatan dan kebarokahan buat kita semua ya. Boleh AA minta untuk dipimpin doanya, silahkan. Doa mulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan saya absen dulu satu persatu mahasiswa yang hadir dan tidaknya hari ini. Alhamdulillah ya, hadir semua. Oh, siapa? Iksan yang tidak hadir? Sakit?
Kita doakan mudah-mudahan Aisan cepat sembuh. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Masih pada semangat gak nih? Semangat? Nah, sebelum masuk ke materi, apalagi hari yang Masya Allah cerah, panas gitu ya. Jadi sebelum saya masuk ke perkuliahan, ke materinya, ada sedikit motivasi nih. Motivasinya, jadilah orang yang berilmu, yang mengilmukan orang lain. Jadilah orang yang cerdas, yang mampu mencerdaskan orang lain. Yang terakhir, jadilah orang yang sukses, yang mampu mensukseskan orang lain. Bismillah, dengan perkuliahan ini mudah-mudahan jadi batu loncatan mahasiswa menjadi orang-orang yang sukses. Semangat! Semangat! Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Namun sebelumnya kita flashback dulu nih ke minggu yang lalu yaitu materi yang sudah saya sampaikan. Masih ingat? Konsep dasar kurikulum. Nah, konsep dasar kurikulum itu membahas kaitan dengan pengertian kurikulum, prinsip-prinsip kurikulum, fungsi dari kurikulum. Nah, itu semua sudah saya sampaikan di pertemuan pertama. Nah, sub CPNK di pertemuan pertama itu yaitu konsep dasar kurikulum yang membahas kaitan dengan hakikat dan ruang lingkup kurikulum. Apa yang ada di benak mahasiswa, kira-kira masih ada pertanyaankah atau kurang memahamikah terkait dengan konsep kurikulum itu sendiri? Paham? Sudah paham ya? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham berarti kita lanjut ke sub CPMK yang kedua yaitu tentang sejarah kurikulum. Namun sebelumnya ya kita ingat-ingat sedikit saja dulu terkait dengan pengertian kurikulum. Di sini seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan juga bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis. Perubahan demi perubahan kurikulum sudah kita lalui dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Yang signifikan ya perubahan itu ada mungkin jedanya ada 5 tahun, ada 6 tahun, ada yang 10 tahun masa kurikulum itu berlangsung. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwasannya perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis yang mana sosial budaya, sistem politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi bersinergi. Kurikulum istilahnya dirancang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, langsung saja kita lihat di sini perubahan demi perubahan. Yang pertama kali kurikulum ada di Indonesia yaitu kurikulum 1947, yang mana di dalam kurikulum 1947 ini dikenal dengan rencana pelajaran gitu. Nah, lanjut ke selanjutnya yaitu jeda berapa tahun nih dari 1947 jadi 1952. Kira-kira berapa tahun nih jedanya perubahan kurikulum itu? Masa kurikulum 1947 sampai ke 1952. 5 tahun. Nah, itu ada perubahan-perubahan mungkin di akhir implementasian kurikulumnya ada evaluasi, yang mana evaluasi tersebut yang mengharuskan adanya perubahan kurikulum. Nah, di 1952 ini dikenal dengan istilah rencana pelajaran terurai gitu. Jadi setiap kurikulum itu ada nama-namanya tersendiri gitu ya, yang sudah dicetuskan atau ditentukan oleh pemerintah.
Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat bahwasanya kurikulum yang ketiga yang berlaku di Indonesia yaitu kurikulum yang 1964. Nah, di kurikulum 1964 ini dikenal dengan rencana pendidikan. Cirinya apa? Nah, cirinya kurikulum ini mempunyai keinginan bahwasannya pengetahuan akademik untuk pembekalan siswa sekolah dasar. Nah, sekarang kurikulum yang keempat, yang mana kurikulum yang 1968 ini dicetuskan dan punya cirinya yaitu kurikulum apa namanya? Pancawardhana. Nah, kurikulum Pancawardhana ini menjadi pembinaan jiwa dan apa? Pancasila, karena ya berawal dari Pancasila merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Nah, lanjut di sini ke kurikulum yang kelima. Karena kurikulum kita sudah mengalami perubahan kurang lebih 10 kali perubahan. Tuh, yang selanjutnya yaitu kurikulum yang kelima. Kurikulum pada tahun 1975 berorientasi kepada tujuan. Nah, tujuan di sini menekankan kepada efisiensi dan efektivitas di dalam halnya daya dan waktu gitu ya. Nah, dipengaruhi oleh psikologi, tingkah laku dan menekankan kepada stimulus, respon atau rangsang jawab gitu ya. Rangsang jawab dan latihan kelemahan di sini ya mungkin terkait dengan adanya buku-buku yang ya kasarnya kurang berpengaruh terhadap sistem pendidikan saat itu. Nah, selanjutnya di kurikulum yang keenam yaitu kurikulum yang 1984 tampil sebagai perbaikan atau revisi dari kurikulum sebelumnya. Nah, yang mana kurikulum ini mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu berorientasi kepada tujuan instruksional. Nah, yang kedua, nah ini yang paling digarisbawahi di dalam kurikulum 1984. Cirinya yaitu cara belajar siswa aktif. Pernah mendengarkah CBSA? Pernah mendengar? Alhamdulillah, berarti wah luar biasa mahasiswa ini literasi membacanya, karena yang namanya sejarah itu ya mau tidak mau kita harus membaca ya. Kalau tidak membaca ya pengetahuan kita juga pasti terbatas gitu ya. Yang ketujuh yaitu kurikulum 1994 yang mana ciri-cirinya di sini ada catur wulan. Mahasiswa mengalami enggak nih masa kurikulum catur wulan? Sudah lahir atau belum? Belum ya, karena kurikulum ini biasanya ya periode-periode mungkin orang tua ya, nenek dan kakek mungkin ya yang mengalami periode kurikulum yang cirinya itu catur wulan, di mana ciri catur wulan itu 1 tahun itu pembagian rapot atau pembagian hasil belajarnya itu dibagi 3 catur wulan, yaitu 3 kali. Kira-kira menurut pendapat mahasiswa, seperti apa sih kurikulum yang relevan itu? Iya, silakan Kalau menurut saya, kurikulum yang relevan itu yang harus sesuai dengan perkembangan zaman dan artinya juga harus sesuai dengan tantangan yang akan dihadapi peserta didik di masa yang akan datang. Masya Allah, luar biasa. Semangat alhamdulillah. Ya, ada yang mau menanggapi lagi? Ya, silahkan. Menurut saya, kurikulum yang relevan itu adalah kurikulum yang kontekstual, yaitu yang dipelajari di sekolah itu bisa jadi pembelajaran di rumah juga. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Teh. Iya, tanggapan demi tanggapan terkait dengan kurikulum yang relevan itu yang bagaimana? Semua pendapat dari mahasiswa sudah bagus, sudah baik. Ya, bisa dilihat bahwasannya kurikulum yang mampu membekali peserta didiknya ya terkait tadi yang sudah disampaikan oleh A dan Teteh, yaitu mampu memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk
peserta didik di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Kurikulum ke-8 ini kita lihat di kurikulum 2004. Kurikulum 2004 ini dikenal dengan nama kurikulum apa? KBK. Nah, mungkin pada zaman itu saya merasakan bagaimana kurikulum KBK itu diimplementasikan. Nah, KBK ini berbasis keberagaman ya, bahwasannya menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara klasikal ataupun individual. Nah, bisa dilihat selanjutnya yaitu kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ya dikenal dengan sebutan kurikulum apa? Nah, KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang mana kurikulum ini merujuk kepada satuan pendidikan. Jadi istilahnya kurikulum beroperasional disusun oleh dan dilaksanakan dari satuan pendidikannya masing-masing. Selanjutnya yang mungkin hangat ya, ini kurikulum mahasiswa juga melaksanakan dan menjadi subjek maupun objeknya nih di dalam kurikulum 2013. Nah, karena kurikulum 2013 ini menekankan kepada kompetensi dengan pemikiran, kompetensi berbasis sikap, keterampilan, terus ilmu pengetahuan tentunya. Yang mana di sini juga kurikulum 2013 ini pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diutamakan. Nah, jadi di Kurtilas ini bisa kita sebut dengan Kurtilas ya. Kurikulum 2013 ini jadi berpusat kepada siswa. Tidak monoton ke guru yang harus ceramah dan ceramah, tetapi bagaimana si siswa dituntut untuk aktif, kreatif dan menggali berbagai macam pengetahuannya ya sendiri gitu dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada. Dengan berkembangnya ilmu dan teknologi yang sudah ada, ya istilahnya handphone juga sudah canggih-canggih. Jadi mencari materi itu bukan hanya sekedar mendapatkan referensi dari guru saja, tetapi bisa mencari sendiri. Ke sesi berikutnya silahkan, ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah saya paparkan tadi? Boleh? Izin bertanya Ibu, perkenalkan nama saya Fitri Sastriani. Apa saja faktor penghambat kurikulum merdeka di Indonesia? Ya, pertanyaan yang luar biasa bagus. Faktor penghambat apa saja yang menjadi ya istilahnya penghambat terhadap perubahan kurikulum, terhadap perkembangan ya istilahnya lebih tepatnya itu terhadap perkembangan kurikulum. Yang pertama yang faktor menjadi ya istilahnya penghambat yaitu kurangnya kesiapan dari kurikulum itu sendiri. Apa? Yang pertama, gurunya kurang pelatihan. Jadi kan setiap pengimplementasian kurikulum itu jelas harus adanya pelatihan. Nah, di mana mungkin setiap sekolah-sekolah yang mau mengimplementasikan kurikulum tersebut harus mengadakan pelatihan. Kalaupun tidak mengadakan pelatihan, mengundang orang yang sekiranya ahli di dalamnya untuk memaparkan terkait dengan kurikulum yang baru yang akan diimplementasikan, maka setidaknya sekolah tersebut harus mengutus gurunya untuk mengikuti pelatihan. Itu gurunya juga harus terus mengeksplor diri supaya lebih berkembang lagi baik di dalam proses pengajaran maupun pendidikannya. Karena bagaimana siswanya mau terampil, bagaimana siswanya mau kreatif kalau gurunya saja monoton. Ya gitu-gitu aja, tidak melek teknologi, pelatihan juga tidak pernah mengikuti gitu. Itu kan salah satu faktor penghambat juga ya dalam pengimplementasian kurikulum. Tanggapan, pendapat mahasiswa yang sudah disampaikan bisa kita lihat dan bisa kita simpulkan bahwasannya perkembangan kurikulum di Indonesia itu proses yang dinamis.
yang terus-menerus mengalami penyempurnaan. Penyempurnaan kurikulum ini tidak pernah statis, dalam artian tidak pernah diam di tempat, ya istilahnya seperti itu. Jadi setiap kali pemerintahan berubah, tentu kurikulum yang ada di dalam pendidikan juga pasti berubah. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu, perkembangan perubahan yang ada setiap waktunya, yaitu kita harus mengikuti supaya jelas pendidikan yang ada di negara Indonesia ini sesuai dengan tujuan yang paling utamanya mencerdaskan kehidupan bangsa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari itulah penyempurnaan demi penyempurnaan kurikulum diimplementasikan dari hari ke hari, selalu dievaluasi, selalu diperbaiki dan disempurnakan. Maka jelas yang namanya kurikulum ini tidak akan pernah berhenti dan selalu berubah-ubah. Kita merefleksi nih pertemuan hari ini dengan materi sejarah perkembangan kurikulum, yang mana manfaat mempelajari sejarah perkembangan kurikulum tidak hanya memberikan pemahaman tentang masa lalu, tetapi juga membekali individu peserta didik untuk bisa berkontribusi dan istilahnya membekali individu itu dengan keterampilan pengetahuan yang relevan untuk mengembangkan pendidikan di masa yang akan datang. Ya, mudah-mudahan dengan mata kuliah ini menjadikan bekal mahasiswa mengetahui, memahami kaitan dengan perubahan-perubahan kurikulum itu, ya semakin bisa menjadikan ya mahasiswa itu punya kontribusi tersendiri lah gitu ya, yang mana nantinya apalagi mahasiswa ini sebagai calon guru dibekali dengan pengetahuan, ilmu-ilmu dan pengalaman yang bisa diaplikasikan dan diimplementasikan dalam kurikulum. Rencana tindak lanjut minggu depan, insya Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, sehingga bisa melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwalnya. Minggu yang akan datang materi yang akan saya bahas yaitu sub CPMK yang ketiga, yaitu tentang kompetensi guru dalam perkembangan kurikulum, yang mana di dalamnya akan kita kaji, akan kita bahas terkait dengan kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru. Kita akan membahas tuntas bagaimana kompetensi yang harus dimiliki seorang guru menjadi guru yang profesional. Alhamdulillah perkuliahan pada siang hari ini sudah kita laksanakan. Namun sebelum kita akhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang mahasiswa dengarkan dan dalam perkuliahan ini menjadi istilahnya amal ibadah kita, ilmu yang bermanfaat, serta mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Boleh izin AA, silahkan dipimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mata kuliah telah kurikulum pada program studi pendidikan ekonomi Fakultas Sosial dan Ekonomi Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.